4, 3, 2, 1, go! Bertarung dengan Zixing. Di tempat terbuka yang jauh dari kota Jiuho, tampak sebuah portal ruang terbuka di sana. Dari portal ruang itu, keluarlah 3 sosok yang tak lain adalah Tian Lei dan kelompoknya. Setelah keluar dari portal, Yuer menoleh ke arah Tian Lei. "Kak Tian Lei, apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Tian Lei menoleh ke arah Yuer juga. "Sekarang aku harus menyelesaikan misiku terlebih dahulu," ucapnya, dan kedua sosok di dekatnya mengangguk. Tian Lei lalu melihat ke arah sebuah tempat di pedalaman hutan dan tersenyum. Ia lalu melihat ke arah Nixien dan Yuer lagi. "Kalian menjauhlah," ucap Tian Lei sambil menunjuk ke arah suatu tempat. Nixien dan Yuer tidak mengerti apa yang akan dilakukan oleh Tian Lei, tapi mereka hanya menurut dan pergi menuju ke tempat yang ditunjuk oleh Tian Lei tadi. Tian Lei kembali melihat ke arah tempat tadi, tapi kali ini ia melihatnya dengan tatapan yang dingin. "Keluarlah," ucapnya dengan dingin. Setelah kata-kata Tian Lei terucap, sebuah sosok melesat keluar dari pedalaman hutan dengan disertai elemen petir yang mengerikan. Sebuah tombak dengan energi petir terlempar dan bergerak menuju ke tempat Tian Lei berdiri saat ini. Duar. Tombak itu dengan kekuatan yang hebat telah menabrak permukaan tanah dan menyebabkan kerusakan yang besar. Sementara Tian Lei, ia telah menghindar terlebih dahulu sebelum tombak itu sampai ke tanah. Dengan hitungan sepersekian detik, sosok yang keluar dari hutan itu telah sampai di tempat tombaknya dan mengangkat tombaknya lagi. "Hei bocah, jika kau ingin hidup, lebih baik serahkan gulungan teknik tadi padaku. Walau kau kuat, tapi aku berbeda dari beberapa ikan tadi," ucap sosok itu. Tian Lei tersenyum layaknya psikopat dan melihat ke arah sosok itu. "Zixing, aku telah lama menunggumu," ucapnya. Sosok yang dipanggil Zixing lalu mengangkat alisnya setelah melihat senyuman mengerikan dari Tian Lei. "Oh, apakah kau sengaja menjebakku?" tanya Zixing. Ia lalu melihat pakaian yang dikenakan oleh Tian Lei. "Murid dalam Sekte Naga Biru. Jangan bilang bahwa kau sedang menjalankan misi para tetua untuk membunuhku," tanya Zixing dengan nada yang tak begitu yakin dengan perkataannya sendiri. Walaupun murid dalam Sekte Naga Biru itu memang kuat, tapi mereka tetaplah lebih lemah dari para tetua mereka. Jadi, bagaimana mungkin seorang murid akan mengambil misi untuk membunuh buronan yang telah membunuh banyak tetua mereka? Bukankah itu cari mati? Kira-kira itulah yang ada di pikiran Zixing saat ini. Tian Lei mengangkat bahu dan alisnya. "Memangnya kau sekuat itu, sampai tidak yakin bahwa aku bisa melawanmu?" ucap Tian Lei dengan santai. Zixing memberikan respon yang tidak baik terhadap Tian Lei. Ia memberikan tatapan tajam dan berbicara dengan dingin. "Apa maksudmu?" tanya Zixing dengan aura permusuhan. Tian Lei tersenyum dan berbicara lagi untuk memprovokasi Zixing. "Oh, selain terlalu percaya diri, ternyata kau juga tuli ya. Apa kau benar-benar Zixing peringkat ketiga dalam daftar buronan kelas atas?" ucap Tian Lei dengan ekspresi wajahnya yang sedang mengejek Zixing, dan itu benar-benar membuat Zixing kesal dan juga marah. "Mati!" Zixing yang marah tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ia melesat ke depan dengan memajukan tombak yang ia pegang.
Tombak elemen petir di tangannya berdesir dengan energi spiritual saat ia menerobos udara untuk tuannya menuju ke arah Tianlei. Kak Tianlei, hati-hati. Jauh di belakang sana, Yuer berteriak kencang untuk memperingati Tianlei. Tian dengan ekspresi dingin seketika langsung mengambil ancang-ancang dan meledakkan kekuatan yang besar dalam tubuhnya. Peningkatan tubuh Kaisar Langit. Tianlei berteriak keras disertai dengan energi spiritual ungu yang sangat kuat pada tubuhnya. Kultivasinya meningkat dengan cepat dari ranah immortal bintang 6 dan terus meningkat hingga akhirnya mencapai ranah Xiantian bintang 1. Tianlei dengan matanya yang telah berubah menjadi ungu melihat ke arah mata tombak yang hendak menusuk jantungnya. Ia membiarkan tombak itu terus bergerak hingga titik tertentu. Setelah itu Tianlei segera menggerakkan tangannya dan mencengkram tongkat tombak yang berada dekat dengan mata tombaknya. Zixing segera melihat ke arah Tianlei dan menyaksikan aura kultivasi Tianlei yang telah meningkat pesat. Anak ini, sebenarnya telah meningkat ke ranah Xiantian bintang 1. Ucapnya dengan pelan sebelum ia menelan ludahnya. Dengan cepat, Zixing segera mengibaskan tombaknya dan berhasil melepaskan cengkraman tangan Tianlei dari tombaknya itu. Tianlei juga tidak mau menahan kibasan itu karena menurutnya itu tidak perlu. Itu hanya akan menghabiskan energinya dengan sia-sia saja. Zixing memegang lehernya dengan tangan kirinya lalu menelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri untuk merenggangkan tulang-tulang lehernya. Ia lalu membuka matanya dan menatap Tianlei dengan dingin disertai dengan senyum yang mengerikan darinya. Tidak disangka, bahwa yang kau katakan tadi bukanlah omong besar. Sepertinya kau lebih hebat dari orang-orang tua yang telah kubunuh itu. Tapi, aku juga penasaran sampai berapa lama kau bisa menahan ledakan kekuatan itu. Ucap Zixing, ia menyudahi senyumnya saat mengatakan kalimat terakhirnya. Tianlei mengangkat alisnya sebelum ia tersenyum. Kau tidak perlu memikirkan aku. Lebih baik kau pikirkan kata-kata terakhir apa yang akan kau ucapkan sebelum kau mati malam ini. Ucap Tianlei dengan percaya diri. Sebaiknya, kau benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Jika tidak, aku akan menyiksamu hingga mati. Zixing berkata dengan marah saat ia melesat menuju ke arah Tianlei. Tianlei dengan cepat mengeluarkan pedang langit naga lava dan memegangnya dengan erat. Bang! Tombak milik Zixing dan pedang milik Tianlei saling bentrok saat mereka melakukan pertarungan di udara, bahkan ruang di sekitarnya terpengaruh. Mereka melakukan pertarungan di udara dengan kecepatan yang luar biasa, itu tidak bisa diikuti oleh penglihatan biasa. Zixing merasa jengkel karena tusukan tombaknya hanya ditangkis oleh Tianlei dengan permukaan pedangnya yang lebar. Karena itu, ia membuat pijakan di udara dan melompat tinggi lebih tinggi dari keberadaan Tianlei saat ini. Zixing mencengkram tombaknya dengan kuat. Energi spiritual yang sangat besar telah disalurkan oleh Zixing pada tombak miliknya. Itu membuat tombaknya mengeluarkan cahaya layaknya bintang-bintang. Saat energi spiritual yang tersalurkan telah dirasa cukup, Zixing segera memajukannya dengan kekuatan penuh. Tusukan tombak penghancur bintang. Zixing berteriak keras, saat itu juga sebuah mata tombak raksasa dengan energi penghancur yang mengerikan telah terbentuk. Ia memiliki sinar-sinar layaknya bintang-bintang, tapi di saat itu juga terasa bahwa ia juga bisa menghancurkan bintang-bintang. Merasakan serangan yang sangat kuat,
Tian Lei segera mengangkat pedang langit naga lava ke atas tepat di depan wajahnya. Ia menutup matanya untuk fokus lalu mengatur nafasnya dengan cepat. Ia membuka matanya dengan tajam melirik ke arah mata tombak yang bergerak cepat. Roh naga lava. Waktunya bangun. Pertarungan antar roh spiritual. Tian Lei berkata dengan suara yang lantang. Saat itu juga pedang yang ia pegang telah mengeluarkan sinar merah dan energi spiritual yang hangat. Ukiran naga berwarna merah yang ada pada permukaan pedang langit naga lava seketika mengeluarkan sorotan mata yang tajam. Layaknya makhluk hidup, ukiran itu mulai bergerak dan keluar dari pedang langit naga lava. Semakin keluar, naga itu semakin besar dan akhirnya menjadi naga sungguhan. Naga lava kini melingkar-lingkar di belakang Tian Lei. Sama seperti tuannya, ia juga melihat ke arah mata tombak. Hadang itu. Titah Tian Lei, ia menunjuk ke arah mata tombak yang hampir mencapai tempatnya. Naga lava tanpa pikir apapun segera melesat ke arah mata tombak dan menyemburkan cairan lava yang sangat mengerikan. Itu segera melelehkan energi spiritual yang membentuk mata tombak lalu membeku dan jatuh ke daratan. Tian Lei tersenyum ke arah Zixing setelah roh naga lava telah kembali ke belakangnya. Heh, apakah ini kemampuan dari sang penghancur bintang? Bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan rambutku. Ucap Tian Lei dengan remeh dan berhasil membuat Zixing terprovokasi. Oh, kalau begitu akan aku tunjukkan bagaimana aku bisa mendapatkan julukan sang penghancur bintang. Dengan matanya yang melotot karena marah, Zixing berteriak dengan keras. Ia memegang tombaknya dengan kedua tangannya dan mengangkatnya ke atas. Dari langit, petir-petir mulai menyambar dan terserap ke dalam tombak milik Zixing. Zixing juga sudah mulai mendapatkan perubahan pada tubuhnya. Di sekitar mata, pelipis dan dahinya mulai bermunculan pola-pola aneh berwarna hijau. Matanya berubah menjadi merah dan diisi dengan kilat-kilat petir merah yang mengerikan. Aura di sekitarnya juga mulai terasa sangat menakutkan. Pada fase ini, Zixing telah menaikkan segala aspek kekuatannya. Zixing melihat ke arah Tian Lei dengan aura permusuhan yang kuat. Dirinya yang masih menahan kekuatan besar dalam dirinya seketika langsung berteriak. Kera petir penghancur bintang. Teriak Zixing dan seekor kera raksasa dengan warna merah darah disertai dengan elemen petir merah yang sedang memegang tombak merah darah telah muncul di belakang tubuhnya. Groar. Kera petir haus darah di belakang Zixing meraung keras saat ia benar-benar terbangkit dari tidur panjangnya. Kera petir penghancur bintang. Tombak haus darah. Saat Zixing berteriak keras sambil melakukan gerakannya, kera petir juga ikut melakukan gerakan yang sama sampai pada akhirnya ia melemparkan energi spiritual berbentuk tombak, sama persis dengan tombak yang ada di tangannya. Matilah! Teriak Zixing saat melihat serangan mematikannya telah melaju kencang dan Tian Lei juga tidak melakukan apa-apa. Kak Tian Lei. Yuer berteriak karena khawatir dengan Tian Lei yang tidak kunjung melakukan gerakan untuk menghindar. Tian Lei sama sekali tidak mengindahkan peringatan dari orang yang ada di belakangnya. Ia hanya diam dengan matanya yang tertutup, tapi senyumannya yang samar mulai terlihat dengan jelas sebelum ia membuka matanya perlahan. Bom! Tombak haus darah telah mengenai Tian Lei yang hanya berdiam diri di udara. Di sekitar tempat itu sekarang terbentuk kabut yang begitu tebal karena ledakan tadi. Hanya dalam waktu yang singkat, kabut itu telah menghilang. Tapi,
Bukannya senang karena serangannya berhasil mengenai Tian Lei, Zixing sekarang ini malah dikejutkan oleh pemandangan yang begitu luar biasa. Di dalam pandangan matanya saat ini, ia dapat melihat Tian Lei dengan sebuah pedang yang lebih kecil dari pedangnya yang sebelumnya. Di depan samping kanannya kini terdapat naga lava yang telah menahan serangan tadi. Di depan samping kirinya tampak Phoenix ungu yang ikut menahan serangan dari Zixing tadi. Ini bagaimana mungkin? Zixing tampak terkejut, wajahnya membeku dengan matanya yang terbuka lebar dan mulutnya yang sedikit menganga. Sementara Yuer dan Nixien begitu senang karena tindakan Tian Lei yang sebelumnya sebenarnya bukan tindakan bunuh diri. Tian Lei tersenyum ke arah Zixing yang masih membeku. Seharusnya dalam formasi naga dan Phoenix, aku akan menggunakan naga biru. Tapi, sepertinya kau masih tidak layak untuknya, ucap Tian Lei. Tian Lei merubah raut wajahnya menjadi dingin, ia menatap Zixing dengan sorotan mata serigala yang hendak menerkam mangsanya. Dan sepertinya, kau yang akan mati, ucap Tian Lei dengan suara yang dingin. Zixing menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya dengan erat, tubuhnya bergetar hebat karena marah. Sial, akan kubunuh kau, kera petir penghancur bintang. Bunuh dia. Zixing berteriak keras sambil memajukan tombaknya ke depan. Saat itu juga, kera petir yang ada di belakangnya mulai bergerak. Ia menuruti perintah tuannya dan bergerak ke arah Tian dengan aura permusuhan yang kejam. Tian Lei membalas itu dengan tatapan tajam, ia lalu memajukan pedangnya ke depan. Naga lava, Phoenix ungu, musnahkan dia untukku. Naga lava dan Phoenix ungu yang ada di samping Tian Lei mengamuk dan berbunyi dengan semangat. Kedua roh hewan yang begitu agung itu melesat dengan cepat ke arah kera petir yang mengambil arah berlawanan dengan mereka. Groar. Naga lava mengamuk di udara, ia melilit tubuh kera petir dengan erat dan menyemburkan cairan lava dari mulutnya. Phoenix ungu juga ikut membantu, ia mengibas-ngibaskan sayapnya dengan kuat dan memunculkan hujan bulu-bulu api darinya. Kedua partner itu bekerja sama dengan baik untuk mengalahkan kera petir. Sedangkan kera petir, ia masih berusaha keras untuk melepaskan lilitan dari naga lava. Goar. Kera petir membusungkan dadanya ke langit saat ia melakukan raungan keras. Ia juga telah berhasil melepaskan lilitan dari naga lava. Dengan cepat, naga lava dan Phoenix ungu mengambil gerakan dan melesat ke arah kera petir. Mereka berdua dengan cepat melakukan serangan dengan elemen api masing-masing dan mengarahkannya pada kera petir. Kera petir dengan cepat menggunakan tombak di tangannya dan menangkis semua serangan mereka. Naga lava lalu menggunakan ekornya dan mencambuk kepala kera petir dengan kuat. Plak! Serangan itu berhasil menghancurkan fokus dari kera petir dan naga lava segera melesat menuju ke arahnya. Naga lava dengan cepat kembali melilit tubuh kera petir dengan ekornya dan mencabik-cabik tubuh kera petir dengan cakarnya. Phoenix ungu tidak mau kalah, ia juga melakukan serangan, ia mencengkram tubuh kera putih dan melakukan serangan dengan paruhnya. Pada saat yang tepat, Tian Lei segera meningkatkan kekuatan dari naga lava dan naga lava segera melilit tubuh kera petir dengan erat hingga akhirnya meledak. Buar. Roh kera petir meledak dengan dahsyat dan memudar menjadi energi spiritual yang menyebar ke sekitar area itu. Hal itu pun membuat Zixing harus muntah darah akibat dari timbal balik kekalahan itu.
Tian Lei juga menghilangkan kedua rohnya yang masih melayang di udara untuk menghemat energi spiritualnya. Kematian Zixing. Melihat bahwa keadaan yang sekarang sudah begitu jelas, Zixing menjadi begitu marah. Ia lalu meluapkan seluruh energi spiritualnya dan mengeluarkan aura yang lebih kuat. Aku tidak percaya kau takkan mati kali ini. Ucap Zixing saat ia tiba-tiba melakukan gerakan yang sangat cepat menuju ke arah Tian Lei. Tian Lei yang melihat itu menajamkan pandangannya, ia mengangkat pedangnya dan bersiap bertarung di tempatnya saat ini. Dalam sepersekian detik, Zixing telah muncul di depan Tian Lei. Ia memainkan tombaknya dengan membabi buta dan semua itu ditahan oleh Tian Lei. Walau cukup sulit karena orang di depannya saat ini sudah seperti seekor hewan buas yang hanya tahu membunuh. Klang! Klang! Suara adu senjata mereka berdua terdengar begitu jelas. Pergerakan mereka saat ini benar-benar sebuah pergerakan yang gila. Di udara, hanya terlihat seberkas bayangan hitam yang selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan sangat cepat. Tombak kilatan petir. Zixing dengan cepat membangkitkan semangat kekuatan petir dalam tombaknya dan melakukan gerakan menusuk ke arah jantung Tian Lei. Tian Lei dengan tangkapan matanya yang cepat segera menyadari serangan itu. Ia segera memperkuat pegangan tangannya terhadap pedang penghancur langit dan menyalurkan energi yang besar. Ia dengan cepat dan kuat segera menebaskan pedangnya ke arah mata tombak yang sudah sangat dengannya. Krak! Kaertak! Mata tombak milik Zixing retak kemudian hancur berkeping-keping dengan tebasan kuat dari pedang Tian Lei. Ini... bagaimana bisa? Zixing benar-benar terkejut bahwa tombak tingkat suci yang telah menemaninya selama puluhan tahun telah hancur. Dan yang lebih membuatnya syok adalah yang membuat tombaknya hancur adalah seorang bocah yang bahkan umurnya belum genap 20 tahun. Aku akan membunuhmu. Zixing yang telah sangat marah segera melemparkan tongkat tombak di tangannya. Ia menyalurkan seluruh energi spiritualnya yang tersisa di telapak tangan kanannya. Tangan penghancur bintang. Sebuah serangan aura yang sangat kuat dari Zixing mulai terbentuk. Ia memiliki bentuk seperti sebuah tangan dengan ukuran yang luar biasa besar. Tangan itu segera bergerak ke arah Tian Lei dengan aura tekanan yang luar biasa kuat. Tian Lei melihat itu dengan dingin. Serangan ini hampir setara dengan teknik dewa terendah. Ucapnya dengan pelan. Tian Lei segera mengangkat pedangnya dan mulai membentuk formasi pedang. Pertahanan Xuanwu. Lindungi aku. Pertahanan Xuanwu mulai terbentuk dan membungkus tubuh Tian Lei dengan kuat. Duar. Ledakan yang sangat kuat terjadi di sana. Pepohonan yang ada di sekitarnya mulai bergoyang seperti akan tercabut setelah diterpa oleh angin yang sangat kencang sebagai akibat dari ledakan itu. Zixing yang telah kehilangan banyak energi spiritual akhirnya bergerak menuju ke arah daratan. Zixing kali ini benar-benar tidak bisa menggunakan serangan lagi. Kalaupun bisa, ia hanya bisa bertarung dengan fisiknya saja. Harusnya aku menyisakan energi spiritual untuk membuka ruang. Kalau begini, hanya bisa meminta bantuan kakak pertama. Ucap Zixing yang terengah-engah. Ia mengeluarkan sebuah giok hitam berbentuk bola seperti sebuah kelereng tapi dalam ukuran yang lebih besar. Dia segera menghancurkan giok itu dengan tekanan dari jari-jari tangannya. Zixing kembali melihat ke arah udara tempat ia menyerang Tian Lei tadi. Harusnya bocah itu takkan selamat bukan?
Itu adalah teknik yang sangat kuat, ucap Zixing. Kenapa kau begitu percaya diri? Walau teknik ini memang sangat kuat, tapi aku masih bisa menahannya, ucap seseorang di udara. Zixing segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sosok yang masih baik-baik saja di atas udara. Ini, bagaimana mungkin? Ia benar-benar terkejut sampai sulit berkata-kata lagi. Dalam pandangan matanya, ia dapat melihat Tian Lei tersenyum dengan santai ke arahnya. Teknik yang begitu ia banggakan dan telah membunuh banyak ahli di dunia ini, sekarang bahkan tidak mampu membunuh seorang bocah. Keringat dingin benar-benar telah membasahi pakaian Zixing, tubuhnya yang sekarang telah bergetar ketakutan. Lari. Jika ingin hidup, aku harus lari. Itu adalah satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Zixing dalam benaknya. Dalam raut wajahnya yang ketakutan, Zixing tidak memperdulikan kemampuan Tian Lei yang bisa dengan mudah menyusulnya. Ia benar-benar dalam pikirannya yang sudah kosong berlari sekuat tenaga untuk memenuhi permintaan dari benaknya yang menginginkan ia untuk lari. Sementara itu, Tian Lei hanya melihat Zixing dengan pandangan yang biasa saja. Dia dengan perlahan mulai turun ke daratan dan merintangkan pedangnya yang panjang. Ia berjalan dengan perlahan untuk menyusul Zixing yang telah berlari ketakutan. Kali ini, Zixing hanya seperti seorang manusia lemah yang telah diberikan harapan oleh seseorang, namun pada akhirnya itu hanyalah harapan palsu. Tian Lei tiba-tiba menghilang dari tempatnya, ia muncul lagi di belakang Zixing dengan aura yang mengerikan dan membuat langkah Zixing terhenti. Dengan tubuhnya yang telah menggigil, Zixing menoleh ke belakang dan melihat Tian Lei dengan auranya yang sangat menakutkan, walaupun saat itu Tian Lei sedang tersenyum manis. Hal ini membuat Zixing semakin takut. "Tolong, jangan bunuh aku," ucap Zixing dengan raut wajahnya yang sangat ketakutan. Tian Lei menutup matanya dan menghela nafasnya lalu membuka matanya lagi dan melihat ke arah Zixing lagi. "Maaf, walaupun urusanmu dengan Sekte Naga Biru tidak ada urusannya denganku. Tapi kau benar-benar harus mati," ucap Tian Lei dan dengan cepat menebaskan pedangnya. Slash. Kepala Zixing yang begitu ditakuti oleh orang-orang akhirnya telah terpisah dari tubuhnya. Setelah memenggal kepala Zixing, Tian Lei segera menghilangkan pengaruh dari peningkatan tubuh Kaisar Langit dan tubuhnya menjadi sangat lemah. Angin berhembus kencang terasa di tempat tersebut ketika Nixien telah membawa Yuer ke tempat tersebut dengan sangat cepat karena khawatir. "Kak Tian Lei, apakah kakak baik-baik saja?" Yuer bertanya dengan cepat dan raut wajahnya terlihat begitu khawatir. Tian Lei melihat ke arah Yuer dan tersenyum. "Tidak apa-apa. Hanya lelah saja," ucapnya saat menggosok rambut atas Yuer. "Kalian berdua, tolong lindungi aku. Aku harus memulihkan kondisiku dahulu," ucap Tian Lei dan segera duduk bersila untuk memulihkan kondisi tubuhnya yang lemah sebagai efek dari menghilangnya peningkatan tubuh Kaisar Langit. "Baik." Kedua kakak beradik dengan cepat mengangguk. "Kaisar Racun, Du Hengluo." Sementara itu, di wilayah murid dalam Sekte Naga Biru, suasana begitu sunyi karena memang malam sudah larut dan banyak murid yang telah beristirahat. Hanya ada sedikit murid yang masih berada di luar untuk aktivitas masing-masing, entah itu latihan ganda, menyaksikan bintang malam, atau berbincang dengan teman.
Tapi, suasana yang sunyi itu tiba-tiba diisi dengan cahaya hijau yang sangat kuat menembak ke arah langit. Cahaya itu berasal dari aula misi tetua tempat Tian Lei mengambil misinya yang baru saja ia selesaikan. Cahaya hijau yang memancar ke langit itu bukanlah hal yang biasa, itu berarti ada yang telah menyelesaikan misi tingkat tetua. Dan untuk cahaya hijau, itu bukanlah buronan biasa, itu sudah dipastikan buronan kelas atas yang memiliki kekuatan di atas Xiantian bintang 1. Karena kejadian ini juga, semua tetua yang sedang bertugas langsung bergegas ke arah aula misi tetua. Di dalam aula itu, Jie Xuanlong yang sedang tiduran di mejanya telah terbangun oleh getaran di aula akibat dari pancaran cahaya hijau tersebut. Ia lalu melihat ke arah layar kristal yang memuat daftar buronan khusus dan melihat nama Zixing telah dicoret dengan oleh garis darah. Jie Xuanlong begitu terkejut dengan pemandangan tersebut. Jie Xuanlong tidak sanggup berkata-kata lagi. Di saat yang bersamaan, para tetua yang berbondong-bondong pergi ke aula misi tetua akhirnya telah sampai. Mereka segera memasuki aula dan menghampiri tetua Jie Xuanlong dengan cepat karena semangat ingin mengetahui siapa orang yang telah menyelesaikan misi tingkat tinggi seperti itu. Tetua Jie. Siapa tetua yang telah menyelesaikan misi ini? Apakah Patriark sendiri yang membunuhnya? Tanya salah seorang tetua yang telah berkumpul di depan meja Jie Xuanlong. Jie Xuanlong melihat ke arah semua orang di depannya, ia mengelus-elus janggutnya dan berbicara dengan serius. Untuk identitasnya, aku tidak akan mengatakannya. Tapi, dia bukanlah patriark ataupun salah satu dari tetua. Ucap Jie Xuanlong, ia memutuskan untuk tidak membiarkan terlalu banyak perhatian yang ditujukan pada Tian Lei. Karena itu sungguh merepotkan. Semua orang terlihat sangat kecewa dengan jawaban yang diberikan oleh Jie Xuanlong karena gagal mengetahui siapa orang yang telah menyelesaikan misi tersebut. Tapi, para tetua itu tidak langsung bubar. Mereka memutuskan untuk melihat-lihat dan berharap orang misterius tersebut bisa kembali malam itu sehingga mereka dapat mengetahui identitas orang tersebut. Masih di belakang mejanya, Jie Xuanlong mengelus-elus jenggotnya yang panjang sambil melihat ke arah nama Zixing yang telah tercoret. Ia sedikit memejam dengan senyuman samar. Ini masihlah 6 bulan, dan dia berhasil membunuh Xiantian bintang 2. Entah cara apa yang ia gunakan. Tapi, anak ini akan memiliki masa depan yang baik. Jika saja dia mengikuti turnamen 4 benua 2 tahun lagi, mungkin dia akan diterima menjadi murid jenius di sekte besar benua tengah. Dan mungkin saja 3 sekte besar di lingkaran surgawi juga akan tertarik padanya. Jie Xuanlong membatin. Di atap kediaman Li Kuan, tampak Li Kuan dan Mu Qinlong sedang bersantai sambil menikmati indahnya malam. Mereka kemudian melihat ke arah keributan yang disebabkan oleh aula misi tetua tadi. Mu Qinlong mengangkat alisnya saat melihat ke arah tempat yang semulanya seperti bangunan mati, tapi sekarang telah hidup kembali. Sepertinya para tetua sangat heboh, ya. Ucap Mu Qinlong. Ya, kemungkinan ada yang telah menyelesaikan misi tingkat tinggi. Entah buronan dengan tingkat kultivasi apa yang telah diselesaikan. Li Kuan menanggapi ucapan Mu Qinlong. Mu Qinlong menoleh ke arah Li Kuan. Benar juga. 6 bulan lagi, kompetisi peringkat langit akan berlangsung.
Apakah kau percaya diri bisa mengalahkan Chen Tian? Li Kuan tersenyum. Aku tidak terlalu yakin. Tapi, hasil akhirnya bisa dipastikan bahwa dia tidak akan bisa menang dariku juga. Daripada itu, aku lebih penasaran bagaimana pencapaiannya saat ini. Setelah mengatakan itu, Li Kuan melihat ke arah bintang-bintang di langit. Di pedalaman hutan, Tian Lei yang telah bermeditasi sejenak seketika membuka matanya dengan cepat. Dia membuka matanya bukan karena kondisinya yang sudah pulih, tapi ia merasakan adanya kehadiran aura yang cukup mengerikan walaupun untuk dirinya. Tian Lei melirik ke arah sebuah bukit. Bukankah lebih baik untuk langsung menyapa kami? Kenapa harus terus bersembunyi? Nisian dan Yuer yang sedang berjaga di sekitar Tian Lei segera menoleh ke arah Tian Lei dengan rasa bingung dan heran. "Kak, Tian Lei ada apa?" tanya Yuer. "Saudara Tian, apakah ada musuh lagi?" Nisian juga bertanya. Tian Lei menggeleng. "Entahlah. Jika ingin tahu ia musuh atau teman, lebih baik tanya langsung saja." Setelah Tian Lei berkata, ia lalu membentuk sebuah tombak dari energi spiritual miliknya dan melemparkannya dengan sempurna ke arah puncak bukit yang ia lihat tadi. Bang! Serangan dari tombak Tian Lei tadi ditahan dengan mudah menggunakan sebuah pedang bermata dua yang memiliki warna merah darah dari sosok di puncak bukit. Sosok itu secara samar tersenyum ke arah 3 orang yang ada di tempat terbuka. Ia lalu melompat dan melesat ke arah Tian Lei dan kelompoknya. Sosok itu melemparkan pedang yang ada di tangan kanannya ke arah Tian Lei. Melihat ada serangan, Tian Lei membawa kedua temannya menjauh dari tempat itu untuk menghindar. Boom! Pedang merah darah menancap di tanah dengan kerusakan yang besar di permukaan tanah di sekitarnya. Sosok yang melemparkan pedang itu dengan cepat telah sampai di tempat ia melemparkan pedangnya. Ia segera mencabut pedangnya dari tanah. Sosok itu memakai jubah hitam dan memiliki usia yang sama seperti Zixing. Wajahnya tidak begitu jelas karena tertutup oleh tudung jubahnya. Sosok itu memutarkan pandangannya dan tersenyum saat ia melihat mayat dari Zixing. Ia kemudian melihat ke arah Tian Lei dan kelompoknya. Sejak kapan seorang murid dalam sekte naga biru sekuat ini? Apakah kau adalah Chen Tian, atau Li Kuan? Tanya sosok itu. Tian Lei dan kelompoknya melihat ke arah sosok itu dengan rasa waspada yang tinggi. Apa urusanmu? Memangnya siapa kau? Ucap Tian Lei dengan nada memusuhi. Sosok berjubah hitam tersenyum. Sepertinya kau masih baru dalam hal misi ya? Yah. Bahkan 2 orang yang aku sebutkan namanya tadi juga mungkin tak tahu aku siapa. Ucapnya, tangan dari sosok itu mulai naik ke atas dan ia membuka tudung jubah yang menutupi bagian kepala serta wajahnya. Sekarang, bagaimana? Apakah kau mengenali aku? Ucap sosok tersebut setelah ia membuka tudung jubahnya. Tian Lei seketika langsung membelalakan matanya setelah melihat wajah dari sosok di depannya. Wajah dari sosok itu memiliki bekas luka bakar di bagian wajah kanannya dan ada luka tebasan pedang yang menggaris tegak lurus di bagian matanya, tapi sama sekali tidak membuat ia buta. Rambut orang tersebut berwarna hitam bercampur dengan warna hijau yang dipengaruhi oleh aura di tubuhnya. Kau, ucap Tian Lei, ia mengeraskan rahangnya. Kaisar Racun, Du Hengluo. Situasi yang sulit. Sang Kaisar Racun,
Du Hengluo. Ini adalah nama yang sangat terkenal di antara murid-murid kekuatan besar di wilayah reruntuhan kuno. Bukan karena dia telah membunuh puluhan ribu murid atau tetua, tapi dia dikatakan mengerikan karena jika bertemu dengannya maka baik itu seorang murid ataupun tetua, maka sang kaisar racun akan menyiksa mereka dengan sangat kejam. Untuk setiap laki-laki yang ia incar akan ia siksa dengan racun jika suasana hatinya sedang baik, tapi jika suasana hatinya sedang tidak baik, bukan hanya menggunakan racun, dia juga akan memutilasi semua bagian tubuh korbannya. Dan untuk perempuan, mereka akan dijadikan sebagai pelampiasan nafsu untuknya maupun untuk orang-orang yang menjadi pengikutnya, karena sifat alami kaisar racun bukan hanya kejam tapi juga genit. Dikatakan bahwa kaisar racun datang ke wilayah reruntuhan kuno lebih dari 15 tahun yang lalu dan telah mencapai energi kabut racun abu-abu tertinggi, dan sekarang telah mencapai energi kabut racun hijau tahap menengah. Kabarnya, dia berasal dari kekuatan yang mengerikan di wilayah Sungjian di benua tengah. Untuk kekuatan besar yang mana, tidak ada yang tahu, tapi yang jelas kekuatan besar itu lebih kuat dari istana kaisar perang. Setiap murid atau tetua yang bertemu dengannya tentunya tidak akan berakhir dengan baik, karena setelah itu pastinya racun telah memenuhi tubuh mereka hingga akhirnya mati. Karena kekejamannya ini, para petinggi dari berbagai kekuatan besar menjadi sangat marah dan mengirimkan berbagai pasukan tetua mereka untuk memburu kaisar racun, tapi pada akhirnya hanya berakhir pada pembantaian. Karena tidak ada yang pernah berhasil melawan orang ini dan kekuatannya yang sangat kuat, kebanyakan tetua dan murid-murid kekuatan besar sangat takut padanya. Wajah Tianlei dan yang lainnya berubah pucat saat melihat wajah dari penjahat terkejam di wilayah reruntuhan kuno. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan kaisar racun. Awalnya Tianlei hanya ingin membunuh Zixing untuk menyelesaikan misi lalu menemui kaisar seribu perang. Tapi, kali ini sepertinya ia akan menghadapi pertarungan hidup dan mati yang sulit dihadapi lagi. Terlebih, tubuhnya yang sekarang masih belum pulih karena terganggu dengan kedatangan kaisar racun. Tianlei mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya, ia berpikir keras untuk lolos dari bahaya di depannya saat ini. Pertarungan kali ini akan sangat berbeda dari melawan Zixing sebelumnya, bukan hanya tingkat kultivasi kaisar racun yang memang lebih tinggi, tapi juga karena Tianlei sudah tidak bisa menggunakan peningkatan tubuh kaisar langit lagi, karena teknik ini hanya bisa dilakukan satu kali dalam sehari. Sepertinya kali ini akan sulit, saudara Tian juga masih belum pulih. Nisian menunjukkan raut wajah yang pahit saat melihat keputusasaan di depannya. Kakak, memangnya sehebat apa kaisar racun ini? Yuer bertanya. Aku pernah mendengar dari murid-murid yang aku temui di pegunungan awan suci. Mereka bilang bahwa kaisar racun adalah orang yang sangat kejam. Bahkan ia pernah melukai salah satu dari 10 jenderal perang dari istana kaisar perang. Ucap Nisian menjelaskan. Raut wajah Yuer menjadi panik dan takut. Jadi, bukankah kita akan mati di sini? Nisian menutup matanya, ia tidak tahu harus menjawab apa, karena hidup atau mati mereka akan ditentukan oleh tindakan Tianlei. Di tengah keheningan itu, kaisar racun tersenyum dan berkata, "Haha, kenapa dengan raut wajah kalian? Bukankah kalian berhasil membunuh salah satu buronan kelas atas yang hebat? Seharusnya kalian bahagia atas itu."
Kaisar Racun kemudian melihat ke arah Yue yang ada di belakang Nixien. Ia memainkan lidahnya untuk menyapu bibirnya. Ia tampaknya tertarik dengan Yue. Wow, gadis yang cantik. Aku penasaran, apakah aku bisa membawanya bermain sebentar? Kaisar Racun berkata dengan lembut dan tersenyum pada semua orang di depannya. Nixien menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya dengan erat. Dasar brengsek, ucapnya dengan keras. Kaisar Racun melihat ke arah Nixien dengan dingin, ia lalu tersenyum lembut. Kau pasti adalah kakaknya. Kau benar-benar kakak yang baik, aku menyukainya. Ucap Kaisar Racun sambil mengacungkan jempolnya pada Nixien lalu menurunkannya dan memajukan telunjuknya. Saat ia melakukan itu, sebuah gelombang energi racun berwarna hijau menembak ke arah Nixien. Tianlei dengan cepat mengeluarkan pedang langit naga lava dan melakukan gerakannya dengan cepat ke depan Nixien. Ia menempatkan pedangnya yang besar di depan dadanya dan menahan serangan Kaisar Racun. Bang! Serangan dari Kaisar Racun memberikan energi dorongan yang besar dan membuat Tianlei mundur beberapa langkah. Tianlei menatap Kaisar Racun dengan tajam. Sial, ini hanya serangan biasa dan sudah sekuat ini. Aku mungkin tidak akan teracuni, tapi aku tetap akan mati jika dia mengeluarkan teknik bertarungnya. Tianlei membatin. Kaisar Racun yang melihat Tianlei bisa menahan serangannya tersenyum. Tidak disangka, walau kau belum pulih sepenuhnya, tapi kau bisa menahan itu. Walau begitu, yang tadi hanyalah permulaan. Ucap Kaisar Racun dengan sombong. Ya, kalau begitu, cepatlah bertarung. Bahkan jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku. Ucap Tianlei saat tangannya masih bergetar. Mata Du Hengluo menyipit dan melihat Tianlei dengan tajam, setelah itu suaranya mulai terdengar. Kau memang kuat, sampai bisa mengalahkan Zixing. Tapi, apakah dengan dirimu yang kelelahan bisa membunuhku? Lalu kau bisa mencobanya. Ucap Tianlei, ia memainkan jari-jari tangan kirinya untuk menantang Du Hengluo. Mata Tianlei memejam setelah ia menantang Du Hengluo, aura di sekitar tubuhnya mulai meningkat kembali dan tubuhnya yang kelelahan dipaksa untuk pulih dengan cepat. Tianlei dengan tubuhnya yang kelelahan mulai mengaktifkan peningkatan tubuh Kaisar Langit lagi. Itu akan berdampak serius pada tubuhnya karena ia belum benar-benar pulih dan juga ini belum berselang lama sejak ia menggunakan peningkatan tubuh Kaisar Langit. Kak Tianlei, Saudara Tian, Yue dan Nixien berkata dengan nada khawatir. Mereka sangat cemas dan khawatir karena mengetahui bahwa tubuh Tianlei belum pulih sepenuhnya. Tianlei tersenyum lalu melambaikan tangannya. Kalian menjauhlah, jika aku tidak bisa mengalahkannya, maka aku harus meminta maaf karena kita akan mati bersama di sini. Ucap Tianlei, ia tidak memerintahkan mereka berdua untuk lari karena itu akan sangat sia-sia. Karena jika Tianlei benar-benar kalah, walaupun kedua kakak beradik itu telah melarikan diri, tetap akan bisa disusul dengan mudah oleh Du Hengluo, karena dengan kekuatan rana energi kabut racun hijau telah sanggup untuk menggunakan kekuatan ruang. Du Hengluo melihat Tianlei dengan senyuman ganas. Apakah aku sudah bisa menyerang? Ataukah aku harus membiarkanmu berpamitan? Ucap Du Hengluo dengan sombong, seolah ia tahu bahwa ia yang akan menang. Tianlei melihat ke arah Du Hengluo dengan dingin dan mengeluarkan pedang penghancur langit dari tubuhnya.
Ia mengarahkan pedang itu ke arah Du Hengluo dengan satu tangan. "Ayo kita mulai," ucapnya dengan nada dingin. Pertarungan sengit. Du Hengluo dengan cepat menghilang dari tempatnya. Ia berubah menjadi sosok bayangan dan melesat ke arah Tian Lei. Klang! Pedang milik Du Hengluo dengan cepat menebas ke arah Tian Lei dan dengan mudah ditangkis oleh Tian Lei dengan pedangnya. Du Hengluo tersenyum. Boleh juga," ucapnya. Ia menempatkan pedangnya di depan wajahnya dengan matanya yang terpejam. Dia tiba-tiba membuka matanya dengan luapan energi racun yang kuat pada pedangnya. 9 pedang racun. Dari bawah tanah, cahaya hijau dengan kabut racun yang kuat mulai meretakkan permukaan bumi. Mereka keluar dengan jelas dari bawah dan perlahan membentuk 9 bentuk pedang yang masing-masing sama. Setiap pedang bergetar dengan hebat dan mengarahkan ujungnya yang tajam dan mematikan ke arah Tian Lei. Mereka layaknya anak panah yang hanya perlu dilepaskan saja. Du Hengluo mengarahkan pedangnya ke arah Tian Lei dan berkata dengan keras, "Serang!" 9 pedang melesat di udara dan menyerang Tian Lei satu persatu. Tian Lei juga dengan cepat melakukan gerakan yang cepat untuk menghindari itu semua. "Phoenix Ungu!" teriak Tian Lei dan di belakang tubuhnya telah muncul sesosok Phoenix dengan kobaran api ungu yang kuat. "Hancurkan pedang-pedang itu!" teriak Tian Lei dan Phoenix Ungu dengan cepat mengibaskan sayapnya. Phoenix Ungu melesat di udara dan menghancurkan segala sesuatu yang hendak menyerang tuannya, hingga akhirnya semua pedang yang hendak menghujani Tian Lei telah tersingkirkan. Bang! Phoenix Ungu yang ada di udara seketika meledak dengan kuat ketika sebuah bilah pedang racun raksasa dengan kekuatan yang besar menembak ke arahnya. Tian Lei seketika memuntahkan darah segar dari mulutnya. Ia berlutut di tanah dan menggunakan pedangnya untuk menopang tubuhnya. Tian Lei segera memuntahkan semua darah dari mulutnya dan melihat ke arah Du Hengluo yang sedang mengarahkan pedangnya ke arah Phoenix Ungunya tadi. Tian Lei menggertakkan giginya dan memegang pedangnya dengan kuat untuk menahan rasa sakit dan amarahnya. Dia benar-benar orang yang gila, ucap Tian Lei dan saat itu juga Du Hengluo tersenyum puas ke arahnya. Du Hengluo tersenyum puas ke arah Tian Lei. Hanya itu yang kau punya, ucapnya dengan sombong. Tian Lei dengan tatapannya yang dingin, kembali berdiri dan mengarahkan pedang panjangnya ke arah Du Hengluo. Aku masih belum kalah, ucap Tian Lei dengan tegas. Baiklah, kalau begitu aku akan membuatmu kalah, ucap Du Hengluo. Saat ia berkata seperti itu matanya sedikit melotot lalu menghilang dari tempatnya. Dia kemudian muncul kembali ke depan Tian Lei. Dengan cepat ia menggerakkan tangannya dan memainkan pedangnya untuk menyerang Tian Lei. Klang! Klang! Tian Lei juga menahan semua ayunan pedang yang diarahkan padanya dengan tepat. Mereka berdua lalu bertarung dengan sangat cepat di udara dan dapat dikatakan bahwa Du Hengluo jauh lebih unggul dari Tian Lei. Tian Lei terus-terusan menghindari serangan-serangan pedang dari Du Hengluo. Ia tidak bisa mengikuti kecepatan serang dari pedang milik Du Hengluo. Di udara, Du Hengluo melirik ke arah Nixien lalu tersenyum licik. Ia menghentikan serangan pedangnya dan menembakkan serangan beracun ke arah Nixien. Tian Lei dengan cepat melihat serangan itu dan segera menyusulnya untuk menahan serangan tersebut. Bang! Tian Lei dengan cepat memotong serangan itu dengan pedangnya. Hahaha! Kau benar-benar baik hati.
Du Hengluo telah berada di depan Tian Lei. Ia kemudian menendang perut Tian Lei hingga terpental jauh dan menabrak pepohonan. Belum berhenti di situ, Tian Lei yang telah lemas setelah menabrak beberapa pohon di belakangnya segera ditendang lagi oleh Du Hengluo yang telah muncul di depannya dengan cepat. Buak! Untuk yang kedua kalinya, Tian Lei kembali menabrak lusinan pepohonan di belakangnya dan berhenti dengan tabrakan yang besar. Darah segar mengalir dari dalam mulut Tian Lei. Ia mencoba mengatur nafasnya dengan baik dan mencoba menjelaskan penglihatannya yang mulai kabur. Sementara itu, Du Hengluo tersenyum puas dan berjalan perlahan ke arah Tian Lei dengan tangan kanannya yang memegang pedang merahnya. Saat ia berada di depan Tian Lei, ia mengarahkan pedangnya ke arah Tian Lei dan berkata, "Apakah ada kata-kata terakhir? Atau perlukah aku membiarkan kau menulis surat wasiat pada keluargamu?" Ucap Du Hengluo dengan senyum sombongnya. Tian Lei tidak menjawab, tatapan kosongnya yang menghadap ke bawah tiba-tiba berubah menjadi senyuman. "Hehe, maafkan aku, tapi aku masih belum kalah," ucap Tian Lei dengan keras. Ia menyatukan kedua telapak tangannya. Permukaan bumi di sekitar mereka menjadi semakin hangat, dan akhirnya kobaran api ungu mulai keluar dari retakan permukaan bumi. Kobaran api ungu itu mulai membentuk sepasang tangan di sebelah kanan dan kiri Du Hengluo. Kedua tangan itu kemudian bergerak dengan arah yang berlawanan dan mengurung Du Hengluo dengan telapak tangan yang telah bersatu. Boom! Kobaran api yang menyerang Du Hengluo meledak dengan kuat setelah menghantam tubuh Du Hengluo. Du Hengluo yang telah terluka segera melompat ke belakang untuk menghindari kobaran api ungu tersebut. Api ungu. Ternyata anak ini benar-benar berbakat, ucapnya dengan wajah yang tegang. Ia memegangi tangan kirinya yang terluka parah akibat serangan api tadi. Tangan itu mengeluarkan darah segar yang banyak tapi kemudian sembuh setelah banyak kabut racun yang masuk ke dalamnya. Jauh di depan sana, Tian Lei memaksa tubuhnya untuk berdiri. Kultivasinya kembali normal, turun menjadi immortal bintang 6. Wajah Du Hengluo marah saat ia melihat ke arah Tian Lei. Ia kemudian berubah menjadi sosok bayangan dan melesat ke arah Tian Lei. "Bocah, matilah!" ucapnya saat hendak mengayunkan pedangnya ke arah Tian Lei, sedangkan Tian Lei mengangkat pedangnya untuk menahan serangan itu, walau tubuhnya terlihat tidak mampu. "Berhenti!" teriak sosok pemuda dari sebelah kiri Du Hengluo. Ia adalah Ni Xian yang mencoba mengambil tindakan. Ni Xian telah berada di dekat Du Hengluo dan bersiap untuk menendang tubuhnya, sedangkan Du Hengluo, ia tidak sempat untuk menghindar dan harus menerima serangan itu. Buak! Du Hengluo telah ditendang oleh Ni Xian dan terpental hingga beberapa meter. Setelah mengendalikan dirinya, Du Hengluo mengarahkan pandangannya ke arah Ni Xian, orang yang bahkan dia abaikan sejak awal telah menendangnya. "Ini penghinaan." Du Hengluo tersenyum mengerikan, ia begitu marah dan kesal pada Ni Xian. "Hei bocah, apakah kau ingin merasakan siksaan yang kejam?" ucapnya. "Jangan lupa like, komen, vote dan hadiahnya ya. Klik like gak sampai seabad kok." Episode sebelumnya. Situasi yang sulit. Episode berikutnya. Pertarungan yang tidak mencapai akhir.